Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi wajadna al-kafi qasadna al-kafi likulin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam kasih sayangnya Allah penuh dengan nikmat iman, Islam dan juga rahmat rezeki berlimpah. Apalagi di hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan kebaikan, Jumat berkah. Dan alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan kami di Serambi Islami edisi hari Jumat. Insya Allah hari yang penuh dengan kebaikan. Dan hari ini adalah hari yang membuat kita semangat. Apalagi tema kita hari ini yang kita sering agungkan dengan Rasulullah. Yaitu tema kita adalah hikmah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Tetapi sebelumnya saya juga mengingatkan karena hari ini adalah hari yang bahagia. Karena tidak cuma saya sendiri, di sini juga dihadirkan nih para jamaah-jamaah dan juga santri-santri yang luar biasa nih. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya sudah hadir sini adalah Majelis Talim Ar-Rahman pimpinan Ibu Ajami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga santri ini dari pimpinannya Ustadz Fatullah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat ibu-ibu dan juga santri-santri ini kayaknya dari SMA mana ya? Kuliah. Semuanya mirip mukanya ya, tipenya 11-12. Tapi insya Allah mudah-mudahan cahaya bersinar, juga santrinya kita semua adalah tergolong orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, bahagia sekali juga karena hari ini kita juga nggak cuma kita yang di sini, tetapi nanti ada narasumber yang akan membahas tentang tema kita ini yang luar biasa. Yang pertama nanti kita ada narasumber utama kita yaitu Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau juga sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta dan juga Ustadz Sadan. Dan ditemani oleh kori kita ada Ustadz Dede Among. Kalau gitu nanti kita akan sama-sama, kebetulan beliau sudah hadir di tengah kita. Dan langsung aja kita menghampiri dan sapa dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Raka? Sehat ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya kalau udah banyak perubahan, lama nggak ketemu, yang penting adalah sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ustadz, ini alhamdulillah banget nih di Oktober ini kita sudah lagi juga, Masya Allah, di mana kita juga akan menyambut lah ya. Di mana bulannya spesial ketika di mana Rasulullah juga ya perjuangannya atau dilahirkannya dan ternyata menjadi sebuah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tema kita yang luar biasa nih, hikmah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya kita perlu ngulang lagi sejarah, apalagi kalau ngaku muslim harus kenal dengan Rasulullah. Kalau mengaku kita sebagai umatnya Rasulullah juga harus paham bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama Allah yaitu agama Islam. Kalau gitu langsung saja silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Serambi Islami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, yang insyaallah semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini menarik, tadi yang sudah disampaikan Bang Raka, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah makhluk yang mulia. Membincang Rasulullah sama seperti membincang manusia yang agung. Manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan yang luar biasa baik. Tetapi perjalanan dakwah Rasulullah itu tidak mudah, Bang Raka dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dicaci, dimaki, ingin dibunuh, seperti itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ketika kita melakukan perjalanan dakwah, ada landasan dakwah yang harus kita pegang. Di antara landasan dakwah itu terdapat di dalam surah An-Nahl di surah 16 ayat 125 yang akan dibacakan oleh qari kita. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah An-Nahl ayat 125 tadi mengajarkan kepada kita cara berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah Al-Qur'an berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, begitu hebat akhlak Nabi, dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum." Masya Allah ya, bunda-bundaku, diludahi senyum. Apakah begitu? Subhanallah. Nabi diludahi senyum. Maka kata sahabat yang tanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, akhlak model apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian hebatnya? Diludahi tidak pernah marah, dicaci maki dibalas dengan kebaikan." Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasul adalah Al-Quranul Karim. Maka ketika berdakwah, Nabi paling tidak menetapkan 3 metode yang tadi kita sudah bahas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Siapapun kita ketika kita berdakwah, maka dahulukan dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Bukan caci maki dakwah itu. Bukan memfitnah, menyebar hoax. Habis dakwah justru jamaahnya berantem. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak benar. Berarti ada yang salah dengan metode dakwahnya. Kalau begitu,
kata Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah ngomong begini, berfirman demikian, dan Rasul pun menerapkan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya dengan kasih sayang, dakwahnya dengan penuh kelembutan. Yang kedua, ketika sudah bil hikmah, yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang terbaik, dengan nasihat yang lemah lembut. Andai pun kedua cara ini tidak bisa, maka ada cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, kalaupun harus berdialog, maka berdebatlah dengan cara yang ahsan. Bukan caci maki, bukan saling melontarkan kata-kata kotor, bukan melontarkan kata-kata kasar, karena ini adalah jauh daripada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, hadirin yang hadir baik yang ada di studi ini maupun yang hadir di rumah masing-masing, maka kewajiban dakwah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 ini Allah menegaskan kepada kita, Allah mengajak kepada kita semua, ada di antara kita orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Inilah Allah sebutkan ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung di mata Allah itu adalah orang-orang atau sekelompok orang atau segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua, baik jamaah yang ada di studio dan juga pemirsa, termasuk orang-orang yang beruntung ataupun orang yang insya Allah dekat dengan Allah. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di sini di Serambi Islami spesial di hari Jumat. Dan mudah-mudahan jangan lupa kita siapkan nih Al-Qur'annya, catatannya insya Allah. Apa yang kita catat nanti bisa kita bagikan jadi catatan pahala. Apalagi sekarang menggunakan teknologi seperti handphone ini penting sekali supaya mudah-mudahan jadi pahala berantai untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan ini sebagai tadi landasan ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam berdakwah. Mungkin ada lanjutannya lagi, pengen tahu nih Ustadz, kan kalau namanya dakwah Rasulullah tahu kita semua kan pasti nggak mudah ya, apalagi di zaman dulu, mohon maaf, zaman jahiliyah ya seperti itu ya. Betul. Di mana orang masih menyembah berhala, bahkan mohon maaf dengan karakternya yang keras, bahkan sampai mohon maaf ya ada niatan untuk membunuh Rasulullah. Nah ini pengen tahu sejarahnya atau awal mulanya gimana? Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal mula dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki usia yang cukup matang, usia ke-40-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkontemplasi ya.
di Gua Hira di Jabal Nur, dan tepatnya di tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi itu, malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh qari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, inilah wahyu yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima langsung disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iqra, kata Jibril, bacalah. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Atau dalam riwayat yang lain, ma aqra. Dalam riwayat yang pertama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Di riwayat yang lain, ma aqra, apa yang aku baca? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah, sampai berulang-ulang. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ketika menerima wahyu yang pertama ini menggigil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada perintah besar dari Allah, ada wahyu besar dari Allah. Seolah-olah, Iqra, bacalah. Ma aqra, kata Rasul, apa yang aku baca? Karena secara semantis di situ tidak ada maf'ulnya. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra ay Al-Quran. Bacalah Al-Quranul Karim. Atau dalam penafsiran yang lebih luas lagi, yang kita baca bukan hanya Al-Quran, tetapi baca situasi, baca kondisi, baca politik, baca budaya, baca keadaan. Sehingga itulah seolah-olah berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Barulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dititahkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya surah Al-Alaq ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti surah-surah berikutnya, menanti firman-firman Allah, wahyu-wahyu yang lain, sehingga agak lama Rasulullah menanti, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu yang kedua oleh Allah, yakni surah Al-Mudaththir yang akan dibacakan oleh qari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir. Ayo bergeraklah, berdirilah, lakukan dakwah, fa'andir, berikan peringatan. Maka melalui ayat ini, melalui surah Al-Muddathir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Allah untuk melakukan dakwah Islamiyah, dakwah bukan hanya untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dakwah untuk keluarganya, dakwah secara umum untuk umatnya. Nah, ini perlu juga kita ketahui juga nih Ustadz ya, pasti dalam permulaan ataupun dakwah ini kan tidak mudah di lapangan. Nah, tapi saya pengen tahu mungkin pendapat dari ataupun sedikit dari Ustadz Syahdan nih mengenai tentang perjuangan Rasulullah kan mungkin di awal sendiri ya. Akhirnya nanti mulai perlahan-lahan ada sahabat-sahabat bahkan yang mulai terdekat dulu keluarganya dan sebagainya. Nah, dari sejarah ini apa yang bisa kira-kira kita bisa minimal saja hikmah pelajaran yang didapatkan? Ya, baik, makasih Bang Raka. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Guru izin, apa yang tadi surat dan ayat dibaca oleh qori kita dan dijelaskan oleh guru kita adalah sangat luar biasa. Benar kata Bang Raka bahwa dakwah itu tidak mudah. Karena itu ayat yang pertama turun adalah berbicara mengenai Iqra. Iqra, bacalah. Ini adalah simbol ilmu pengetahuan. Karena itu di dalam kita berdakwah harus punya strategi dan ilmu. Enggak serta-merta kita menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau tanpa strategi, tanpa ilmu, jatuhnya jadi kontraproduktif. Aturan orang mau ikut kita jadi malah menjauh. Gitu kan? Maka itu Rasulullah dibekali dulu dan diingatkan di dalam menyerukan, di dalam mengajak manusia harus dengan strategi dan ilmu. Nah, harus dengan dibekali strategi dan ilmu. Dan ini juga bukan hanya itu saja, ya, harus melakukan kontemplasi terlebih dahulu karena surat itu turun. Rasulullah bertahanus dulu. Artinya melihat begitu banyak kejadian kemungkaran, kebatilan, ketidaksesuaian, penyimpangan dan lain sebagainya. Maka kita ketika menghadapi seperti itu harus kita bekali dengan selain ilmu pengetahuan kita kuatkan rohani kita dulu. Seperti itu. Dan yang penting lagi Rasulullah ketika turun ayat itu berusia 40 tahun. Artinya ketika Bapak Ibu telah mencapai usia 40 tahun, maka sudah waktunya untuk serius. Sudah waktunya untuk meningkatkan ketaatan kita, kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan tentunya dakwah-dakwah kita mengajak orang lain, bukan hanya diri kita, keluarga, dan yang lainnya. Kira-kira begitu Mas. Masya Allah. Tetap pastinya ya ternyata juga Ustadz nih kita belajar sama-sama pemirsa. Ketika kita lagi mau mungkin belajar ataupun kita berdakwah pun itu juga punya landasan ya. Jangan asal-asalannya nih, ini ada bagus nih saya share nih, saya posting. Malah yang ada nanti keliru jadi hoax ya. Dan ini kalau mau lebih jelas kita harus tanya juga kepada ya ahlinya seperti guru-guru ngaji kita ataupun ustadz-ustadz. Jangan cuma hanya dari YouTuber dan ini hati-hati loh suka salah nanti ini informasinya. Oke, nanti kita akan bahas lagi kelanjutan bagaimana tentang hikmah dakwah dari perjalanan Rasulullah SAW. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio dan pastinya hari ini kita harus benar-benar mau belajar untuk mendapatkan kebaikan. Jangan lupa untuk kita belajar ikhlas, sabar dan bahagia selalu hatinya. Dan kita lanjutkan pembahasan hari ini Ustadz ya, ini menarik sekali. Mungkin ada sebagian dari para generasi yang sekarang mungkin kurang memahami gitu. Panutan seperti Rasulullah dan sebagainya, yang mungkin mereka kurang paham. Dulu Rasulullah itu ketika syiar atau dakwahnya itu apakah secara
terang-terangan atau terbuka atau mungkin melalui pakai perantara gitu. Ya seperti itu. Iya. Mungkin ada sedikit ulasan. Iya, secara khusus Rasulullah itu berdakwahnya sebelum terang benderang ya, sebelum menyampaikan ke khalayak umum, ternyata dalam sejarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 214 yang akan dibacakan oleh qari kita. وأنذر عشيرتك الأقربين. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wa andir ashiratakal aqrabin. Ayat ini terkait dengan ayat yang turun sebelumnya. Kata Allah, qum fa'andir. Masih ingat di surah Al-Muddathir tadi? Bangun, gerak. Fa'andir, berikan peringatan, jangan hanya duduk diam. Kalau kita sudah menuntut ilmu sebagai seorang santri, jangan ilmunya hanya untuk sendiri, dakwahkan. Kata Nabi, dakwahkan, sampaikan meskipun hanya satu ayat kita tahu. Betul. Kita menjalankan dulu, baru kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Meskipun hanya satu ayat, sampaikan. Nah ayat ini, wa andir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan, andir ashirataka, kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Kerabat yang dekat siapa? Ya sahabat-sahabat kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat terdekat kita. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ada beberapa orang kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan masuk Islam dan beriman seperti imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kerabat dekat, jaringan terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu ada Zaid bin Harithah, bahkan anak angkat Rasulullah, didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman, ya, pengasuhnya juga Rasulullah dakwahi. Inilah yang kemudian disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali meyakini, memeluk agama Islam seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakininya. Masya Ya. Allah. Baru kemudian di deretan kedua Abu Bakar pun mengajak ke kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Kita kenal Uthman bin Affan, kita kenal Zubair bin Awam, kita kenal Abdurrahman bin Auf, kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, kita kenal Talhah bin Ubaidillah, kita kenal Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu semuanya diajak oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah ini menarik sekali ya, tapi sebelum ini saya juga pengen tahu nih ya, saya mau nyamperin dulu nih. Ini jamaah-jamaah pada tidur apalagi pada nyimak ya. Saya mau ngetes di santri nih, kelihatannya diam-diam paham, apa diam-diam ngantuk nih ya, masih pagi-pagi subuh ya. Oke, nah kebetulan nih karena tadi Ustadz menjawab pertanyaan saya juga punya nih nanti ada dari pemirsa kita ataupun dari sosmed yang mau bertanya. Kalau gitu kita masuk ke segmen Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Dulu Nabi Muhammad berdakwah secara Syria dan Jariyah. Faktor apa yang mempengaruhinya? Dan dakwah Rasul itu strateginya apa yang digunakan? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal segmen saya sudah jelaskan bahwa ketika Rasul diminta oleh Allah kum fa'andir, maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tadinya sirriyah, ya. Masih di keluarga terdekat. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terang-terangan, fasda
bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Ini menandakan bahwa betapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tantangannya luar biasa. Ada metode dakwah. Kalau belum cukup kekuatan, jangan kemudian langsung kepada halayak ramai. Ketika sudah kekuatannya besar, maka Allah pun memerintahkan di dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan olehmu secara terang-terangan, kata Allah, segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini menandakan bahwa Rasulullah punya strategi yang luar biasa, sehingga dakwah pun harus punya strategi. Lalu bagaimana dalam konteks saat ini? Dalam konteks saat ini di era sosial media yang luar biasa ini, maka kita pun memanfaatkan sosial media sebagai sarana atau wasilah untuk kita berdakwah. Kalau kita dakwah sendiri mungkin menjelaskan di majelis taklim, hanya di majelis taklim itu saja. Tapi kalau disiarkan di YouTube, disiarkan di Instagram, disiarkan di Facebook, maka seluruh bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia bisa melihat kita. Masya Allah. Ini menarik nih ya, ini ada ajakan kebaikan ketika kita mau berbaik, jangan pakai lama-lama, langsung share aja. Tapi pertanyaannya, jadi tadi Ibu nanya nih, jangan-jangan nanti strategi bagaimana supaya bisa mengajak suami dakwah seperti itu kali ya, harusnya biar tambah penyemangat. Oke, yang kedua nih, kita akan ada sesi keduanya dari Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Pak Ustadz, sewaktu Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, peristiwa penting dan besar apa saja yang terjadi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal penting yang dijadikan pelajaran buat kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau mampir di Kuba, yang pertama kali beliau lakukan adalah beliau membangun sebuah masjid. Itu artinya apa? Pusat kegiatan, perkembangan, perekonomian, segala macam itu berangkat dari masjid. Kalau sebelum beliau hijrah, beliau basis perjuangannya di rumah Arkom bin Arkom, di sebuah bukit Sofa yang sekarang sudah nggak ada jejaknya ya Pak Ustadz ya. Itu di situ sebagai menyusun strategi dakwah Rasulullah. Nah, begitu beliau sampai di Madinah, beliau langsung membangun sebuah masjid. Karena di sini masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan, pusat center dakwah buat perjuangan Rasulullah ke depan. Kenapa masjid? Karena masjid adalah tempat yang sangat strategis untuk membangun umat. Ya. Umat Islam habitatnya di masjid. Sekarang saya tanya Ibu, ikan habitatnya di mana? Air. Ada nggak ikan yang habitatnya di luar air? Ada nggak? Umat Islam habitatnya di masjid. Maka siapa yang nggak mau memperjuangkan nilai-nilai masjid, siapa yang nggak mau ngamalkan nilai-nilai masjid, siapa yang nggak mau melakukan masjid, maka itu artinya dia mau mampu. Nah, ibu-ibu yang bilang tuh ya. Artinya itu. Maka masjid ini kita jangan tinggalkan. Sekarang kita malah menjauh dari masjid. Ya kan? Padahal justru itulah pusat kegiatan, pusat kebangkitan umat. Yang kedua, segera setelah itu Rasulullah mempersaudarakan para sahabat. Dari sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Ini luar biasa. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhajirin berangkat hijrah ke Madinah, mengorbankan segalanya. Hartanya, kedudukannya, keluarganya, bahkan yang beda iman ditinggalkan semuanya. Hanya iman yang dibawa. Maka ketika itu Rasulullah langsung mempersaudarakan. Untuk memperkuatkan perjuangan Rasulullah untuk saling tolong menolong dan seterusnya. Maka ketika itu Rasulullah langsung naik ke bukit.
beliau mengangkat tangan sahabat Ali, hadza akhi, ini saudaraku. Langsung diikuti oleh sahabat Abu Bakar, mengangkat tangan Zaid bin Zuhair al-Ansari, hadza akhi, ini saudaraku. Diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab, mengangkat tangan Utbah bin Malik al-Ansari, hadza akhi, ini saudaraku. Diikuti dengan Utsman bin Affan, mengangkat tangan Abu Darda al-Ansari, hadza akhi, ini saudaraku. Demikian pula Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ar-Rabi al-Ansari. Ada yang menarik saudara. Ketika mereka dipersaudarakan ini luar biasa. Muhajirin walaupun yang dibawa cuma iman, nggak bawa apa-apa. Mereka mentalnya bukan mental orang miskin. Mereka mentalnya mental nggak mau dikasihani. Begitu juga Ansor, mentang-mentang jadi tuan rumah. Mereka nggak kemudian jumawa. Nggak merupakan merasa sok gua tuan rumah, lu numpang. Nggak begitu. Lihat bagaimana Sa'ad ar-Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad? Auf, aku punya 2 rumah. Silakan engkau pilih mana rumah terbaik, yang paling bagus, yang engkau anggap paling megah, ambil untukmu, sisanya untukku. Keren banget. Kalau kita kan ngasih orang yang paling jelek duluan ya. Sisaan. Ini contoh Ansor luar biasa. Yang kedua, kata Sa'ad, Auf, aku punya 2 kebun kurma. Silakan kamu pilih mana yang paling subur, mana yang paling lebat, mana yang paling luas, mana yang sering panen, ambil untukmu, sisanya untukku. Masya Allah. Yang ketiga yang keren lagi. Kata Sa'ad, aku punya istri 2. Ayo. Silakan kau pilih mana yang paling cantik, yang menarik untukmu. Aku ceraikan istriku. Selesai idah, silahkan engkau nikahi. Masya Allah. Kira-kira Bang Raka kalau dikasih pilih gitu gimana? Semuanya bisa nggak ya? Banyak lagi. Tapi hebat. Apa kata Auf? Saat itu memang aku butuh. Tapi yang saat ini aku butuh, beri aku pinjaman beberapa dinar dan tunjukkan pasar di mana berada. Oke, Masya Allah. Ustaz, nih kayaknya ada satu cerita ini maknanya nih yang akan kita bahas nanti ya. Karena ini penting sekali, apalagi bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Dan pemirsa, nanti kita akan kelanjutannya. Pengen tahu? Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVRI, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Sampai saat ini tetap menyimak di kajian kita di Serambi Islami edisi di hari Jumat. Dan kita lanjutkan pembahasannya tadi, menarik sekali ya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sadani. Bahwa ternyata ya perjuangan para sahabat Nabi ini gak hitung-hitungan gitu ya. Bahkan yang dikasih adalah yang terbaik. Nah kalau di zaman sekarang kan mikir dulu lah, yang sisa-sisaan aja, yang bekas-bekas kali gitu ya. Nah ini apa sebenarnya kalau bisa kita ambil hikmahnya nih Ustaz Sadan, mungkin untuk generasi penerusnya sebagai memang insya Allah mudah-mudahan mereka generasi yang soleh dan soleha. Ya tadi setelah beliau kemudian ditunjukkan pasar, akhirnya beliau berjibaku di tempat usaha itu. Beliau ikhtiar dengan luar biasa, nggak mau dikasihani, nggak mau meminta-minta. Akhirnya nggak lama, nggak lebih daripada setahun beliau menjadi konglomerat yang luar biasa. Menjadi seorang sultan kalau zaman sekarang. Bahkan beliau saking suksesnya perdagangan beliau, ketika ada di perbatasan asap membumbung tinggi, orang-orang udah tahu sebentar lagi kafilah dagang Abdurrahman bin Auf akan masuk ke Madinah. Saking banyaknya perdagangannya. Itu luar biasa. Artinya apa? Kita mental kita umat Islam jangan mental miskin, jangan mental dikasihani, gitu loh. Berjuang, harus berjuang ikhtiar, ya. Dan sekarang kita mentalnya maunya dikasihani terus, ya kan? Dan kita harus yang kedua harus mentalnya mengasihani justru, memberi, ya. Jangan meminta. Ini kadang-kadang kita masuk ke supermarket aja, ya. Istri kita suruh masuk, kitanya di motor aja. Kenapa? Nggak mau bayar parkir. Irit banget. Wah, ketahuan siapa tuh? Siapa tuh? Kayaknya Ustadz Fatullah ini kayaknya. Kalau bisa kita kasih 5.000. Kalau bisa kita kasih 10.000. Kalau bisa kita kembaliannya nggak usah diambil, Mbak. Wah, keren banget begitu. Artinya kita harus punya mental yang kaya, ya. Mental ikhtiar, mental yang kaya, dan kemudian kita harus bersatu, sebab tanpa persatuan Islam tidak akan bangkit,
gitu. Yang berikutnya adalah bahwa setelah di Madinah Rasulullah kemudian mengembangkanlah muamalah. Dari situlah kan karena dia muhajirin nggak punya sawah, saya punya sawah, ya saya tenaganya dah. Begitu akhirnya muncullah banyak konsep-konsep muamalah yang kemudian akhirnya berkembang hingga saat ini. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, ini ada satu pelajaran yang berarti buat kita ya. Artinya kita mau memberi, jangan misalnya adalah meminta, apalagi kalau tiba-tiba jangan lupa ya oleh-oleh. Nah ini sering banget nih ya, suka minta oleh-oleh nih ya. Siapa tuh orangnya kalau tuh? kita nggak usah bilang, tapi tolong bawain lah gitu ya. Sama aja dong ya. Oke, nah selanjutnya nih, ini semakin perbincangan kita semakin ramai dan ternyata pembelajaran hari ini adalah menyenangkan ya. Bahwa ternyata kalau kita tahu sejarahnya Rasulullah ini luar biasa. Dan selanjutnya kita akan masuk di segmen berikutnya adalah Ustadz menjawab. Dan langsung saja untuk yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tantangan atau hambatan apa saja yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah di kota Mekah? Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan apa saja yang dialami oleh Rasulullah ketika berada di Mekah? Subhanallah. Kalau kita ceritakan ini nggak selesai sekian banyak episode ini. Tantangan terberat dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau masih berada di Mekah dan nggak cengeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dakwah di Mekah itu 23 tahun, 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dihina, ingin dibunuh, diembargo secara ekonomi. Tapi Rasul tetap sabar dalam berdakwah. Tidak kemudian mendoakan kepada kaumnya mudah-mudahan diberikan azab, tidak. Bahkan ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, dilempari batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelipisnya berdarah, kakinya berdarah. Demikianlah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang geram bukannya Rasul, yang geram justru malaikat Jibril. Ya Rasul, andai engkau mau, maka akan aku balik Bukit Taif itu akan aku timpakan kepada kaum Taif. Tapi apa kata Nabi? Apakah Rasul menjawab silakan Jibril? Tidak. Tetapi justru jawaban Rasulullah di luar dugaan. Dan ini kalau kita terapkan ini Bang Raka, subhanallah. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Apa kebaikan dari Rasulullah? Keburukan lemparan batu itu dibalas dengan doa yang terkenal sampai hari ini doanya. Diamalkan nih bunda-bunda, Bapak sekalian, para pemirsa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, Allahumma hdi qaumi. Duhai Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka sesungguhnya berlaku demikian karena mereka tidak tahu. Kalau kita kan ditimpuk-timpuk balik ya. Balas nih. Dibalas, bukan hanya nimpuk, nampar, nendang, nonjok. Tapi Nabi membalasnya dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka berlaku demikian, mereka karena tidak tahu. Demikianlah tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lama dakwahnya di Mekah, jauh lebih lama daripada di Madinah. Padahal tantangan terberat Rasulullah adalah berdakwahnya di Makkah itu. Kalau kita mungkin sudahlah pindah saja. Kalau sudah tidak mau didakwahi, kalau sudah tidak mau diomongin, kalau sudah mau tidak mau diajak, ya udah cari yang mau. Tapi Rasulullah tidak. Sampai kemudian turun untuk Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah, Masya Allah, Rasul dinamakan Yasrib, kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang penuh dengan sinaran nurul Islam. Masya Allah. Dan selanjutnya, ini ada yang berikutnya di segmen Ustadz Menjawab. Perkenalkan,
Ustadz, nama saya Evita dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Bagaimana perkembangan agama Islam setelah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? Demikian Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ketika sebagaimana guru kita sampaikan bahwa di Mekah luar biasa dakwah Rasulullah, bah itu pun sudah dimodali dengan kejujuran, ya kan? Beliau belum diangkat jadi Rasul, udah diberi gelar Al-Amin. Al-Amin. Paling jujur udah, nggak ada bohongnya. Sekarang ibu-ibu sering jujur apa bohong sama suami? Hah? Yang kompak dong. Rasulullah sama siapapun nggak pernah bohong. Ini modal yang luar biasa yang seharusnya orang langsung ikut, ya, langsung ikut. Maka begitu ada perintah tadi ayat yang dibacakan oleh guru kita, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Rasulullah langsung naik ke bukit. Beliau naik ke Bukit Sofa, langsung beliau dengan bahasa yang diplomatis luar biasa. Apa kata Rasul? Aro'aitukum lau akhbartukum ana khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum. Dikumpulin semuanya nih. Semua Bani dikumpulin, terutama keluarganya. Saking orang pengen dengar berita Rasul, karena setiap yang disampaikan Rasul luar biasa dan Rasulullah nggak pernah berbohong. Maka ketika Rasulullah memanggil masyarakat Mekah ketika itu semua kumpul, bahkan yang nggak bisa datang mereka ngirim utusan. Ini saking dipercayanya Rasul. Maka Rasulullah kemudian membuka kalimatnya. Bagaimana menurut saudara-saudara? Kalau aku katakan di balik bukit ini ada satu pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Apa kata jamaah semua, audiens semuanya? Ma jarrabna alaika illa sidqan. Kami tidak pernah menjumpai engkau kecuali jujur. Artinya apa? Ini udah modal luar biasa nih, mesti percaya nih. Lalu Rasulullah mengatakan, baik. Fa inni nadhirun baina yadayya azabun alim. Kalau gitu, aku adalah utusan Allah yang menyeru kepada kalian tentang azab yang pedih. Apa kata paman beliau? Keluarga terdekatnya loh. Jadi justru kadang-kadang keluarga dekat ini jadi hambatan yang luar biasa. Apa kata Abu Lahab? Tabbalak sairul yaum. Celaka kamu Muhammad sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Lihat, Abu Lahab enggak berani mengatakan dusta kamu Muhammad. Enggak. Kenapa? Karena orang udah tahu semuanya, ya kan? Rasulullah adalah orang yang jujur. Dari situ kemudian beliau terus berjuang sampai kemudian beliau ke Madinah hingga akhirnya kemudian beliau mengembangkan dakwah itu, ya, sampai beliau melakukan pembuatan perjanjian dengan yang disebut Piagam Madinah. Dari Piagam Madinah itulah berkembang dakwah Rasul yang modal utamanya adalah akhlak Rasul. Masya Allah. Nah ini kita harus belajar nih bagaimana ternyata ya memang Rasul itu suri teladan buat kita semua ya. Oke, nah Ustadz kita balik lagi nih. Ini ada nggak sih ada perintah Allah atau yang mengatakan memang ini menguatkan buat kita bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah? Puncak dakwah itu adalah kebaikan. Amila salihan. Kita simak surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Perhatikan ujung ayat di surah Fussilat ayat 33 ini. Innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, Bang Raka, Ustadz, Qori, semua kita
minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Jadi puncak dari dakwah kita adalah wa amila salihah, beramal saleh. Inilah yang selalu di dalam Al-Quran digandengkan dengan amanu. Orang-orang yang amalnya saleh, tadi itu sudah dijelaskan, istri saja dikasih, subhanallah. Tanah, mau mana pilih? Iya. Subhanallah. Rumah. Apalagi? Inilah wa amila salihah, bentuk dari iman yang selalu digandeng alladzina amanu wa amilus salihat. Dan ini adalah puncak dari dakwah kita. Masya Allah. Aduh, semakin kita paham ya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika dalam berdakwah. Dan yang pastinya ini menjadi contoh buat kita untuk berjuang sampai nanti di akhir hayat. Insya Allah menjadi umat dan kebanggaannya Rasulullah SAW. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa waktu semakin pagi dan kita mulai untuk beraktivitas kembali. Tapi ingat saja, mudah-mudahan di tayangan kita di Jumat pagi ini menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita tahu bagaimana Rasul begitu sayang sama kita. Nah, ini lanjut ke Ustaz Sadan dulu deh. Ya. Ustaz, ini biar kita tahu bahwa di saat sekarang dan mungkin generasi kedepannya nih, apa saja mungkin peninggalan-peninggalan lah, bukti-bukti tanda kekuasaan Allah yang bisa mungkin menjadi pelajaran buat kita. Ya, sebetulnya banyak sekali ya. Kita nggak cukup satu episode, harus siang malam kata beliau itu. Tapi setidaknya banyak jejak-jejak sejarah yang kita bisa jadikan pelajaran. Di antaranya perang Uhud. Jadi kalau Bapak Ibu umroh atau haji mampir ziarah ke perang Uhud, ziarah ya, bukan belanja. Ini kadang-kadang belanja dulu baru ziarah. Iya, hilang kemana-mana, ziarahnya belum udah belanja. Apa yang kita ambil di situ? Kekalahan umat Islam pada perang Uhud karena pasukan pemanah melanggar perintah Rasul. Itu artinya apa? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Dalam mencapai kepentingan, meraih tujuan, dalam mencapai kesuksesan, tidak boleh menghalalkan berbagai cara. Tidak boleh kita melanggar perintah Allah dan Rasul. Kalau ingin kita hidup berkah, jangan sekali-kali melanggar perintah Allah dan Rasul. Insya Allah kita sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ini jadi kalau mau tahu jejaknya, kita harus minimal bisa nanti ya, mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita, bisa umroh atau haji. Nanti mudah-mudahan bisa sekalian kita melihat jejak-jejak bagaimana perjuangan Rasul masih ada sampai sekarang. Dan selanjutnya ke Ustadz nih, baik lagi kita nih. Ini mumpung masih kita ngebahas tentang perjuangan nih. Ini pastinya ada yang namanya perjuangan tuh ya ibarat kata mungkin susah-susahnya, pengorbanannya, bahkan banyak sekali yang kita korbankan gitu ya. Nah tapi di balik ini adalah ternyata kita sebagai umatnya Rasulullah saat ini menikmati, kalau menurut saya menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Nah hakikatnya seperti apa yang harus minimal saja kita sebagai umat Rasulullah ini menjaga bagaimana menjadi muslim yang baik dan sebagainya. Masya Allah, betapa Rasulullah itu sayang sekali sama kita. Sayang sekali. Sampai akhir hayatnya baginda Nabi yang disebutkan adalah ummati. Ummati. Bagaimana sepeninggalku? Bagaimana umatku? Apakah ada jaminan masuk surga? Itulah yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka jadilah kita sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah kita masih cinta kepada Nabi meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah. Tidak pernah menatap Rasulullah. Maka Rasul bangga dengan umatnya meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah menatap Nabi. Tetapi kita masih cinta kepada Nabi. Maka kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Ketika ada kecintaan kepada Nabi,
maka disitulah nanti kita ini semua umat Rasulullah bersama bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan kecuali menjadi umat terbaik sebagaimana pesan di dalam surah Ali Imran ayat 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kalian ini, kita ini, semua yang hadir di studio, yang menyaksikan Serambi Islami, di studio maupun dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, saudara yang dimuliakan Allah, kuntum, kalian adalah umat yang terbaik. Dan pasti kita pengen jadi umat yang terbaik. Seperti apa umat terbaik itu? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Dia menyuruh kepada yang ma'ruf. Tutur kata yang lembut sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, ini juga ta'muruna bil ma'ruf. Bunda-bunda taat kepada suami, ini juga ta'muruna bil ma'ruf. Goreng ikan, masak sambil sholawatan, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ini juga ta'muruna bil ma'ruf. Dan semuanya adalah ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Inilah uswah hasanah. Maka semua yang terkait dengan Nabi, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran au sifatan, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, ketetapan Nabi, itulah adalah ta'muruna bil ma'ruf. Maka kalau ingin jadi manusia yang sempurna, menjadi umat yang terbaik, ikutilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanhauna 'anil munkar, dan ogah menjalankan yang mungkar. Ngomongin orang enak enggak? Seneng enggak? Seneng. Oh ini mungkar, tinggalkan. Nguntit, nguntit apa itu? Habis pengajian bawanya bukannya besek. Besek. Itu piring dimasukin. Ini mungkar, tinggalkan. Berdebat dengan orang, ngomongin orang, tinggalkan. Marah-marah, tinggalkan. Gampang ya. Itulah esensi dari takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengarah yang tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang ketiga wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah,
tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Yakin apa yang kita baca, kebenaran Al-Qur'anul Karim. Yakin apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan, kita ucapkan, kita ikrarkan betul adanya. Wa amalan bil arkan, dan yang paling berat adalah mungkin kita ngaji seneng. Ya. Ngaji seneng tapi ngamalinnya ini kadang-kadang. Tahu kita sholat qiyamul lail untuk Allah angkat derajat kita, tetapi Masya Allah berat. Iya. Tahu kita ngaji itu banyak pahalanya, tapi kadang-kadang ada saja alasannya. Tahu datang ngaji itu setiap langkah dari rumah kita, Allah angkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita ke tempat pengajian, Allah kurangi dosa-dosa kita. Amin. Sebanyak langkah yang kita langkahkan ke tempat ngaji itu. Ini bunda-bunda di mana nih ininya, tempat tinggalnya? Jagakarsa ya? Jagakarsa. Jalan kaki apa ngapain ke sini? Naik roda. Naik roda. Sekian banyak putaran itu Allah angkat derajatnya. Amin. Dan Allah Amin. ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jalankan 3 hal yang ada di dalam Ali Imran ayat 110 ini. Insyaallah itulah dakwah yang sesungguhnya, dan dakwah yang paling berat adalah mendakwahi diri sendiri. Kalau sudah benar mendakwahi diri sendiri, sholatnya sudah baik, qobliyah ba'diyahnya baik, ngajinya baik, ke suami baik, ke istri baik, ke anak-anak baik, insya Allah baik semuanya. Amin. Dan insya Allah kita menjadi umat yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini suatu pesan yang baik untuk kita semua ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz bagaimana ternyata perjuangan dakwanya Rasulullah ini sampai sekarang mungkin kita nggak bisa lihat secara langsung. Tapi minimal kita bisa mengimani, bahkan bisa merasakan, Ustaz. Ini sebuah nasihat baik buat kita semua ya, yang hadir di sini juga pemirsa di rumah. Dan ternyata ilmu ini pagi hari ini kita berasa bahwa kita di reminder nih, napak tilas gitu bagaimana ketika Rasulullah perjuangannya hingga saat sekarang ini. Dan ternyata kita nggak berhenti, kita harus terus berdakwah atau syiar minimal ke diri kita sendiri. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Ustadz Asa sudah hadir, Ustadz Sadam juga Ustadz Dede hari ini juga sudah hadir ya, menemani kita. Nanti juga pemirsa, nih karena kita bicara hari ini adalah bagaimana tentang hikmah dalam jalannya dakwah Rasulullah. Kita nanti juga akan sama-sama mengikuti muhasabah yang dimulai dari dakwah kita sendiri bersama nanti Ustadz Fatullah. Tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa kita sudah ada di segmen terakhir. Tapi insya Allah apa yang disajikan hari ini oleh narasumber kita menjadikan sebuah pelajaran buat kita. Khususnya untuk diri kita sendiri sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Tadi disampaikan oleh narasumber kita bagaimana kisah ada perjalanan Rasulullah SAW yang begitu untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan di buminya Allah ini, mensiarkan dakwanya untuk kebaikan-kebaikan. Dan pasti mengalami proses di mana caci maki, hinaan, bahkan sampai untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa perjuangan ini tidak berhenti. Sampai sekarang pun kita sebagai kaum muslimin umatnya Rasulullah diajak untuk selalu bisa menebarkan kebaikan di buminya Allah. Dan yang pastinya juga adalah bahwa kita mengingat bahwa sejarah ini adalah menjadi pelajaran buat kita. Bahwa dulu Rasulullah begitu manusia yang paling mulia yang dijanjikan Allah masuk surga, tetap selalu untuk berjuang, bahkan untuk selalu menebarkan kebaikan. Dan kita saat sekarang ini sebagai umatnya, sebagai penerusnya, insya Allah tidak pernah surut untuk selalu menebarkan kebaikan kepada saudara kita yang lain. Dan selanjutnya saya akan mendampingi dan juga mengarahkan kepada pemirsa di rumah juga jemaah di sini untuk sama-sama kita bermuhasabah. Bagaimana ketika dakwah ini kita mulai dari diri kita sendiri. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Fatullah.
Pemirsa Serambi Islami TVRI yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita merenung memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa introspeksi dan muhasabah diri kita bahwasanya semua apa yang kita lakukan pasti enggak luput dari yang namanya salah dan dosa. Mari kita berzikir kepada Allah seraya kita nanti akan bermuhasabah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Hadi, Ya Syakur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Astaghfirullah Rabban, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan salihan. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulah. Mari kita bermuhasabah, mudah-mudahan apa yang segala hajat kita hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kami ya Rabb, cintai kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul untuk hadir dalam satu majlis di Serambi Islami. Muliakan akhlak-akhlak kami ya Rabb. Jadikan kami orang yang selalu senantiasa menjaga lisan kami yang berakhlak, mata kami mata yang berakhlak, tangan kami tangan yang berakhlak, kaki kami kaki yang berakhlak, terutama hati kami ya Rabb. Begitu banyak kedengkian, kemusyrikan, kemunafikan ya Rabb. Hari ini ya Rabb, berikan hati kami hati yang berakhlak, yang selalu cinta satu sama lain apa yang diperintahkan oleh Rasul kami ya Rabb, agar kami menjadi orang-orang yang berakhlak. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, maafkan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami orang yang selalu senantiasa melakukan aktivitas amal ibadah kebaikan ya Rabb. Jikalau seandainya ya Rabb di sisa umur kami
Begitu banyak kemaksiatan kami lakukan ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Tapi ya Rabb, seandainya Engkau panjangkan umur kami ya Rabb, panjangkanlah amal kebaikan-kebaikan kami ya Rabb. Amin. Agar kami selalu senantiasa dekat dengan Engkau ya Rabb. Quran yang kami baca, berdialog, bermunajat kepada Engkau ya Rabb. Jadikan rahmat sebagai petunjuk buat kami ya Rabb. Lisan yang kami zikir bertasbih memuji Engkau ya Rabb, sebagai salah satu ya Rabb penghapus dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu, anak yang berakhlakul karimah ya Rabb. Jadikan istri, orang tua kami, suami kami ya Rabb, yang selalu senantiasa istiqomah beribadah kepada Engkau sampai datang kematian terhadap diri kami ya Rabb. Ya Rabb, izinkan kami ya Rabb, jikalau nanti kami meninggal masuk ke alam barzah, tiada satu orang pun yang menemani kami ya Rabb, kecuali amal perbuatan kami ya Rabb. Jadikan amal perbuatan kami untuk menghangatkan diri kami ya Rabb, yang menyelimuti kami, yang menjaga kami ya Rabb, agar sekiranya kami hidup dalam kenikmatan alam kubur ya Rabb. Ya Rabb, salawat kami yang kami lantunkan untuk Rasul-Mu kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan syafaat nanti kelak nanti kami masuk ke alam barzah, sampai nanti kami ingin berjumpa dengan Rasul-Mu ya Rabb. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Kemana kami akan lari kecuali atas kami mengakui Engkau kepada Rasul kami. Kami sebagai umat-Mu ya Rasul. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasul. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasul, agar kami bisa berpeluk hangat dengan kasih sayang-Mu ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami jikalau seandainya kami meninggalkan jasad kami, ruh kami nanti kembali kepada Engkau sebagai ruh yang selamat dunia dan akhirat. Ya Rabb, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Muhasabah dan doa ini adalah salah satu ungkapan kita meminta kepada Allah, semoga apa yang kita panjatkan dan juga pemirsa di rumah selalu doa-doanya dikabulkan. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran buat kita semua untuk menjadi manusia atau menjadi hamba-Nya Allah yang selalu meningkatkan kualitas iman, takwa, dan bertambah lagi adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Dan karena sudah di waktu kita di penghujung ini, dan insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا يا فتاه يا علي
Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Fattahu